lucu. Tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang pun akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang muda tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena membuat lelucon, kalian dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya yang seorang pelawak itu, dia dipenjara karena membawakan lelucon yang kemudian dianggapnya menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa, dan di atas pohon kelapa itu orang itu mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Kemudian orang-orang berbondong-bondong menghampirinya, menghujatnya, dan bahkan ada yang ingin membunuhnya. Wahai kafir, wahai sia kafir, turun balik, wahai kendang cacok turun. Begitulah orang-orang berteriak dengan marah. Tapi dengan tenang, ia menjawab seperti ini. Allah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya adzan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada seorang pun yang menghampiri. Begitu saya adzan subuh jam 10, lah, kok kalian malah pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Orang kau jadi gampang mengkafirkan. Karena berbeda, jadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Kalau orang zaman sekarang seperti bilang, anak aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali dibenarkan atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan suatu kekuasaan. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya juga jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, paling-paling anaknya juga jadi presiden. Enggak. Anaknya kan calon jadi gubernur. Katanya jadi wali kota juga. Kok aku jadi malah ngomong aneh ngelantur gitu? Nanti malah aku yang ditangkap. Sudah. Kata bapak saya penghasilannya lumayan. Makanya sekarang itu
badut dan pelawak itu malah kalah lucu kok sama politikus. Aduh, maaf ya berantakan. Mari. Silakan duduk. Kamu mau makan atau mau minum? Syukurlah. Sebenarnya aku tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, bisa pesan kok di GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Lah, tunggu sebentar. Kok kalian malah tersenyum ngecek itu? Badut kayak saya juga kan manusia, bisa punya pacar dan bisa falling in love. Lihat, cantik gak pacar saya? Cantik kan? Lucu lagi. Namanya Keke. Lengkapnya Keke bukan boneka. Terima kasih ya, kamu sudah mau datang. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemui saya. Kamu pasti kangen kan? Sebenarnya saya juga. Kalau kata Dilan, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu katanya punya pacar yang baru, yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih kurus. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta sama kamu. Aku berani sumpah, I love you, I need you, I love you. Boleh aku peluk? Boleh aku cium? Ternyata itu cuma khayalan aku saja. Coba kalian bayangkan betapa sianya saya. Sudah saya jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambiar. Kok kalian malah menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Nasib memang aneh. Nasib selalu mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Lihat penampilan saya, begitu keren dan perlende kan? Kini penampilan saya jadi bagus. Tapi saya tak pernah membayangkan seperti ini. Barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada suatu kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa orang-orang kok jadi tertawa terbahak-bahak. Padahal ya,
Saya hanya menjentikan jari saya seperti ini, orang-orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini, orang-orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam seperti ini, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa karena penampilan saya yang bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah sebodoh dan setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu malah mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya ini orang yang karismatik, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia seperti bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Kamu boleh bohong ataupun ngibul sesuka kamu. Yang penting kamu tetap disukai, tak peduli kamu salah ataupun benar. Tenang saja, orang seperti kamulah yang dibutuhkan dalam partai ini. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang kepada saya, tenang saja, ijazah itu bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Kemudian mereka mendandaniku necis seperti saat ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri gak tahu bedanya antara pilkada dengan pilkab. Katanya pilkab gak boleh coba-coba buat anak, tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak kok. Makanya sekarang itu banyak anak pejabat dan para pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Dan kalian tahu betapa sialnya saya. Saya menang dalam pilkada itu. Barangkali memang zaman sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa melucu dan membuat mereka hidup semakin bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah membuat orang lain tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali membuat orang lain tertawa. Dan itulah betapa sialnya saya. Betapa sialnya saya. Saya menjadi badut, sekarang pun menjadi pemimpin, tetaplah menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Dan itulah apa yang saya maksud. Betapa sialnya saya. Menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat biar para pemimpin